Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan jalan pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi, yaitu tentang 6 data penentu kelulusan seleksi administrasi guru P3K jika semua aturan pasti teman-teman lolos semua. Jadi teman-teman itu tidak usah khawatir. Jika teman-teman ini bisa penuhi 6 data penentu kelulusan seleksi administrasi guru P3K, maka teman-teman itu bisa lolos seleksi administrasi dan teman-teman tidak usah khawatir lagi dengan hasil seleksi administrasi nantinya. Sehingga nantinya teman-teman itu bisa fokus untuk belajar untuk menggapai cita-cita, yaitu menjadi ASN P3K, tepatnya di tahap 1 di tahun 2019. Di tahun 2021. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke video informasinya saja. Jadi yang pertama yang harus teman-teman perhatikan, bahwa yang menjadi salah satu penentu sehingga kita lulus seleksi administrasi guru P3K di tahun 2021, yang pertama itu teman-teman adalah kartu tanda penduduk yang teman-teman upload itu benar ya. Jadi saya ulangi, kartu tanda penduduk teman-teman yang teman-teman upload itu benar. Maksudnya benar bagaimana? Bahwa KTP yang teman-teman unggah di halaman SSCIS ini itu adalah KTP yang sudah terkoneksi dengan data Dapodik dan data Dukcapil. Artinya sudah sama dengan data yang ditampilkan di SSCISN, dengan data yang ada di Dapodik, dengan data yang ada di Dukcapil. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan mengunggah KTP lain. Nah, kalau teman-teman mengunggah KTP lain yang tidak sesuai dengan data KTP yang sudah teman-teman isi dan tidak terintegrasi dengan data Dukcapil dan Dapodik, itu sangat riskan teman-teman. Teman-teman bisa gagal di seleksi administrasi nantinya. Karena ada KTP itu adalah salah satu penunjang nomor 1 yang membuktikan eksistensi teman-teman sebagai warga negara Indonesia dan sebagai guru honorer. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah tentunya scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu, ketika teman-teman akan mengunggah scan ijazah, jika sudah sesuai dengan aturan, yaitu dalam bentuk TIFO file, kemudian ukurannya juga sudah sama dengan yang dipersyaratkan, kemudian teman-teman sudah memastikan kualitas dari dokumen ijazah yang teman-teman unggah nantinya, apakah perkiraan teman-teman itu tidak buram atau tetap bisa dibaca, itu akan menjadi nilai plus teman-teman. Jika semuanya sudah seperti itu, alias jelas, kemudian jelas dibaca scan ijazahnya, kemudian ukuran tipe filenya sudah sesuai dengan aturan, kemudian jenis filenya juga sudah sesuai dengan aturan, yaitu PDF, maka teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman bisa lolos seleksi administrasi dan itu sudah menjadi faktor penentu sebenarnya ya. Kemudian berikutnya adalah scan transkrip nilai, sama dengan scan ijazah. Betul-betul harus bisa dibaca teman-teman ya. Kalau scan ijazah itu, scan dokumen itu usahakan tidak buram ya. Jadi makanya admin kemarin mengatakan untuk melakukan scan gunakanlah alat scan terbaik ya. Gunakanlah alat scan terbaik agar hasilnya itu terang dan jelas serta tidak buram. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan saya yakin mungkin istilahnya teman-teman itu pasti bisa lolos seleksi administrasi ya, karena tentunya kita semua pasti teliti ketika persoalan dokumen ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi adalah pas foto ya. Nah, kalau pas foto ini itu sudah sesuai dengan instruksi, yaitu harus berlatar belakang merah atau background merah teman-teman ya. Harus background merah itu fotonya untuk yang diunggah untuk pas foto. Beda dengan foto swap foto teman-teman ya. Jadi bedakan swap foto dengan pas foto. Kalau swap foto yang kemarin kan itu bisa berpakaian bebas rapi, kemudian kita tersenyum. Kalau pas foto itu usahakan berpakaian yang rapi lah ya, misalnya berpakaian dinas atau berpakaian kemeja, kemudian background belakangnya itu harus berwarna merah. Nah, yang sampai teman-teman menggunakan berwarna biru itu sudah menyalahi aturan. Intinya kalau teman-teman sudah memenuhi semua aturan tentang upload dokumen, maka dipastikan teman-teman sih tidak ada masalah untuk lolos seleksi administrasi. Seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut teman-teman untuk data berikutnya. Nah, di sini yang paling penting juga adalah tentang linearitas teman-teman ya. Jadi yang menentukan teman-teman lolos seleksi administrasi adalah ketika teman-teman memilih jabatan ya, jabatan atau jenis instansi
yang relevan dengan ijazah teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa kita daftar ASN P3K itu ada aturan tentang linearitas teman-teman ya, terutama di SE terbaru. Contoh misalkan jika jabatan yang teman-teman ingin pilih adalah guru ahli pertama atau dalam kurung guru kelas, maka secara otomatis jenis pendidikan teman-teman atau S1 pendidikan teman-teman itu pasti S1 PGSD ya. Tentunya S1 PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Nah, guru kelas ini kan kita hasilkan melalui pendidikan guru sekolah dasar ya di universitas terkenal di Indonesia, baik di Universitas Negeri Makassar atau di Universitas Malang, Negeri Malang itu ada jurusan PGSD yang akan yang akan meloloskan lulusan-lulusan untuk mengisi jabatan guru kelas di setiap instansi di kabupaten atau provinsi. Jadi berdasarkan linearitas ijazah kita harus berpatokan ya S1 pendidikan kita itu kita sesuaikan dengan jenis jabatan yang kita pilih. Nah, seperti itu teman-teman. Ini contohnya S1 bahasa Inggris, maka jenis jabatan yang harus dipilih juga adalah bahasa Inggris teman-teman ya. Pendidikan bahasa Inggris agar nantinya teman-teman bisa lolos seleksi administrasi seperti itu. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini admin bilang tadi bahwa di sini harus betul-betul relevan dengan istilahnya linearitas ijazah ya. Anggaplah di sini yang tertulis di sini pendidikan S1 pendidikan sekolah dasar ya. Ya, di sini tertulis S1 pendidikan sekolah dasar. Tetapi di jenis jabatan tadi yang pertama itu justru tertulis pendidikan bahasa Inggris, padahal ijazah teman-teman itu adalah S1 pendidikan sekolah dasar. Nah, bisa jadi kalau ada kejadian seperti ini, bisa jadi di dapodiknya itu dia mengajar bahasa Inggris ya, berarti otomatis dia mengabdi tidak di SD, tapi dia mengabdi atau honor di SMP. Dan ini tidak diwajibkan bahwa harus untuk alumni S1 pendidikan sekolah dasar PGSD itu harus mengabdi di sekolah dasar, tidak boleh mengabdi di SMP dan tidak boleh mengabdi di SMA. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pendidikan itu harus sinkron dengan istilahnya data jabatan teman-teman pilih agar nantinya teman-teman bisa lolos seleksi administrasi. Ya, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.